saya undang kita semua bisa bangkit berdiri bersama-sama. Kita hari ini memasuki minggu pertama masa Advent. Kita bersyukur karena Allah menjadi manusia, menjadi pengharapan bagi setiap kita. Sebelum kita memuji meninggikan nama Yesus, mari sama-sama kita akan baca ayat fotum kita. Kita akan baca bersama-sama. Kita akan baca Zakaria pasal yang ke-9, ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Kita baca sama-sama. 1, 2. Bersorak-sorailah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang muda. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Mari sama-sama berikan tepuk tangan bagi Yesus. Sang Firman menjadi manusia, menjadi Raja kita. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan. Semua puji Raja surga, Kristus namanya. Malaikat bergemuruh takjub akan Dia. Biar sekarang haleluya di bumi bersuka. Hidung baka bagi Raja di tatanya. Semua puji Raja surga, semua ciptaan memuja. Pujian kekal baginya, semua puji Raja surga. Tepuk tangan bagi Raja kita Yesus Kristus. Semua puji Sang Penebus datang untuk kita. Amin. Anak domba Allah Sang Korban sempurna. Lantang sorak hosana, semesta memuja. Hai umatnya, junjung kekal rajaannya. Puji Dia, semua puji Raja surga, semua ciptaan memuja. Pujian kekal baginya, semua puji Raja surga. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Sang Firman menjadi manusia, menang atas maut dan menjadi Raja bagi setiap kami. Semua katakan. Nyanyian segenap bangsa jadi sonata, menyuarakan ajaiblah keagungannya. Biar setiap hati menyembah di hadapan Raja, dan kita surga bergema sepanjang masa. Semua puji Raja surga, semua ciptaan memuja. Pujian kekal baginya, semua puji. Sekali lagi katakan. Semua puji Raja surga, semua ciptaan memuja. Pujian kekal baginya, semua puji Raja surga. Oh,
Happy Sunday, senang beribadah dengan saudara di Minggu Advent yang pertama ini. Kita akan bersama-sama merenungkan Katekismus Reformasi. Dan minggu ini kita masuk di pertanyaan yang ke-48. Saya akan membacakan pertanyaannya, lalu kita bersama-sama membaca jawaban dan pembacaan ayatnya. Pertanyaan 48, di mana Kristus sekarang? Kristus bangkit dari kubur pada hari ketiga setelah kematiannya. Dia naik ke surga dan saat ini duduk di sebelah kanan Allah Bapa, memerintah kerajaannya dan menjadi pengantara bagi kita sampai dia kembali untuk menghakimi dan memperbaharui seluruh dunia. Efesus 1, 18b sampai 21. Betapa kayanya kemuliaan di bagian yang ditentukannya bagi orang kudus dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Silakan duduk saudara. Di manakah Yesus sekarang? Saudara-saudara, Alkitab menyatakan dengan jelas bahwa setelah Yesus bangkit, ia naik ke surga. Allah Bapa membangkitkan Yesus tidak hanya secara roh, tetapi juga secara fisik. Yesus kemudian naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Seperti yang tertulis di dalam Ibrani 1 ayat 3. Setelah menyucikan dosa, ia, yaitu Yesus, duduk di sebelah kanan yang mulia di tempat yang maha tinggi. Saudara, ini menunjukkan bahwa Yesus berkuasa dan memerintah atas segala sesuatu. Lalu apa hubungannya keberadaan Kristus dengan kehidupan kita? Saudara-saudara, Kristus tidak hanya mengalahkan dosa dan kematian, tetapi dia juga memerintah atas dunia ini. Seperti yang dikatakan di dalam Efesus 1 tadi, kita diingatkan bahwa kuasanya itu jauh lebih besar daripada segala kekuatan dan pemerintahan di dunia ini. Saudara, ini memberikan kita pengharapan yang kuat. Tidak peduli betapa besar masalah kita bisa percaya bahwa Yesus memegang kendali atas segalanya. Amin saudara. Saudara, selain itu, Yesus sekarang menjadi imam besar kita. Ia tidak duduk di surga tanpa peduli pada kita. Ia adalah pengantara yang penuh belas kasihan. Jadi ketika kita merasa lemah atau berdosa, kita dapat datang kepadanya dengan penuh kepercayaan. Karena pengorbanannya di kayu salib telah menanggung semua dosa kita. Dan lebih jauh lagi, Yesus akan kembali suatu hari nanti. Dia akan menghakimi dunia dan memperbaharui segala sesuatu. Jadi saudara-saudara, mungkin saat ini kita hidup di dunia yang penuh dengan kejahatan, ketidakadilan, dan penderitaan. Terkadang kita merasa perjuangan untuk hidup benar itu terasa sia-sia. Mungkin kita juga tergoda untuk menyerah dan mengikuti cara-cara dunia. Atau mungkin seringkali kita juga bertanya, di mana Tuhan di balik segala kejahatan yang terjadi di sekitar kita? Tetapi puji Tuhan, bahwa segala kuasa telah diberikan kepada Yesus dan kelak ia akan kembali untuk memerintah dan memperbaharui segala sesuatu yang rusak akibat dosa. Oleh karena itu, pengharapan kita tidak bergantung pada keadaan hidup kita, melainkan pada iman kita kepada Kristus yang akan datang kembali untuk kedua kalinya. Jadi saudara-saudara, perjuangan kita untuk hidup benar dan berbeda dari dunia ini tidaklah sia-sia. Kristus melihat dan menghargai setiap langkah iman kita. Walaupun perjuangan kita tidak sempurna, pada akhirnya Kristus akan menyempurnakannya. Saudara-saudara, minggu ini kita memasuki masa Advent yang pertama. Kita tidak hanya mengingat kedatangan Yesus sebagai bayi di Bethlehem, tetapi juga menantikan kedatangannya kembali sebagai Raja
yang akan memulihkan segala sesuatu. Hal ini menjadi pengharapan kita di tengah-tengah segala tantangan yang sedang kita hadapi. Tim Keller mengatakan, karena Yesus Kristus telah bangkit dari kematian, harapan Anda tidak sia-sia. Karena Dia duduk di sebelah kanan Allah, Dia memerintah atas segalanya, bahkan atas kehancuran dunia ini. Oleh sebab itu saudara-saudara, sebagai orang percaya yang telah diselamatkan, kita juga dipanggil untuk hidup sesuai dengan panggilannya, menjadi terang di tengah-tengah kegelapan dunia dan menantikan pemulihan dari Kristus yang sempurna. Memang Tuhan tidak membutuhkan perbuatan baik kita, tetapi sesama kita membutuhkannya. Dan setiap tindakan kecil dari kebaikan dan keadilan itu mencerminkan karya pemulihan Allah yang lebih besar. Saudara-saudara, kita tidak sendirian dan apapun yang kita lakukan di dalam iman tidak akan pernah sia-sia. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Saya memberikan kesempatan untuk kita sama-sama berdoa dan bertobat. Karena seringkali kita masih menaruh harapan kita pada keadaan dunia ini atau kepada kekuatan diri kita sendiri. Dan kita sering kurang mempercayai Tuhan yang mengendalikan hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau sudah berkuasa atas segala sesuatu dan memerintah di sebelah kanan Allah Bapa. Ini memberikan kami pengharapan bahwa Engkau memegang kendali atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, di tengah-tengah penderitaan dan tantangan kami tidak pernah sendirian. Karena Engkau adalah imam besar yang penuh belas kasih dan pengorbanan Yesus di salib telah menanggung dosa kami. Ampuni Tuhan, karena seringkali di dalam kelemahan kami seringkali tidak mempercayai Engkau. Kami tergoda untuk mengikuti dunia dan lupa bersandar padamu. Tolonglah kami supaya kami bisa hidup sesuai dengan panggilan-Mu, menjadi terang di dunia yang gelap ini. Dan di masa Advent ini ajar kami Tuhan, untuk kami bisa memiliki pengharapan yang sejati dan menanti kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Melalui kebangkitan-Mu Tuhan, Kau berkuasa di surga, di bumi, dan di bawah bumi. Kau adalah Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan-Mu, Imam besar paha aku, Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di tatamu, sujud di depan tatamu, takutkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu bertegus, Yesus Kristus Tuhan. Mari sama-sama nyatakan, tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Amin. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan nur, berkorban
Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang. Yesus Raja mulia, mulia dan nur, berkorban bagiku, jiwaku, oh, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja Yesus. Amin. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Sama-sama nyatakan hari ini, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Yesus Kaulah Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang. Yesus Kristus Tuhan. Mulia dan nur, agung bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja Yesus. Ini umat-Mu Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Oh, amin. Tuhan, Engkaulah pemilik hidup kami. Kau tidak hanya sebagai Raja yang duduk di sebelah kanan tahta Allah di surga dan sedang memerintah di bumi, tapi Engkau juga Raja di dalam hati kami. Tuhan, biarlah Engkau yang bertahta dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang kami boleh terima, Tuhan, melalui kelahiran-Mu, kematian-Mu, dan kebangkitan-Mu. Kami manusia yang berdosa ditebus oleh kasih-Mu. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns. Unending love
kita jumpa dengan Dia muka dengan muka. Haleluya. Meski 1000 tahun lewat di surga yang mulia, tak berhenti ku bernyanyi memuji namanya. Sing it out, amazing grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, But now I see. I once was lost. I once was lost. but now Thank you, Jesus. And now I see. Hallelujah. What a beautiful grace. Anugerah-Mu yang begitu indah, Tuhan. Yang menyelamatkan kami, manusia yang berdosa, yang hina. Engkau gak perlu, Tuhan, datang ke dunia untuk menyelamatkan kami yang sebenarnya gak layak. But you did it anyway. Tapi Engkau datang, Tuhan, untuk kami. Terima kasih, Tuhan. Dan kami percaya anugerah yang sama yang menyelamatkan kami, itu pun anugerah yang menopang kami sampai akhir. Hanya Engkaulah satu-satunya pengharapan kami. Batu karang yang teguh di mana kami berdiri, Tuhan. Biarlah di masa-masa Advent ini kami diingatkan kembali akan kasih-Mu dan begitu besar anugerah-Mu bagi kami. Kalau sebentar kami akan mendengarkan Injil-Mu, biarlah firman Injil itu yang kami dengar mengkalibrasi hati kami, mengubahkan kami, dan memberikan kami semangat, Tuhan, untuk hidup melayani Engkau. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk, saudara. Tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Anda dapat memberi dengan cara transfer ke rekening gereja yang kami cantumkan atau dengan scan QR Code melalui aplikasi-aplikasi yang ada di samping saya. Juga bisa melalui mesin edisi yang kami sediakan di area Giving Booth. Dan bagi Anda yang ingin berkontribusi dalam pembangunan gereja, Anda bisa langsung scan QR Code atau transfer ke gereja yang tersedia khusus untuk pembangunan. Semua informasi yang dibutuhkan untuk memberi ada di kartu informasi Wish to Give di kursi masing-masing saat Anda datang. Kami juga menyediakan amplop yang dapat Anda pakai untuk memberi secara tunai, lalu dapat Anda masukkan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di pintu keluar saat pulang nanti. Kita memberi bukan supaya diberkati, tetapi kita memberi karena kita sudah diberkati. Sebelum memberi, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu yang sudah menyertai dan memelihara kami. Sebentar kami akan memberikan sebagian berkat yang kami terima, yang sesungguhnya semuanya itu adalah milik-Mu. Biar ini menjadi sarana untuk pekabaran Injil-Mu melalui gereja-Mu yang ada di tempat ini. Kami mau memberi dengan hati yang penuh ucapan syukur dan sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat memberi. Hai, welcome home bersama dengan saya Joshua, and this is Gibeon Weekly News.
Jadi tema yang saya angkat dalam buku ini adalah kalibrasi memang. Karena kata kalibrasi mungkin jarang kita gunakan ya dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sebenarnya dampaknya terasa sekali. Karena setiap hal yang kita lakukan hari-hari ini nggak bisa lepas dari yang namanya kalibrasi. Seperti jam tangan, timbangan, termometer, alat ukur lainnya. Jadi benda-benda tersebut perlu terus dikalibrasi supaya sesuai dengan standar yang ditentukan sebelumnya. Nah, begitu juga dalam hal kerohanian. Hati saudara dan saya perlu dikalibrasi supaya kehidupan spiritual kita nggak kacau balau. Kalau dalam kehidupan sehari-hari saja kita melakukan kalibrasi sesuai dengan standar yang dibuat manusia, maka secara spiritual kita perlu melakukan kalibrasi dengan standar yang ditetapkan oleh Allah, yaitu firman Tuhan dan Injil. Jadi kenapa kok buku ini format renungannya 52 minggu? Dan memang ini berdasarkan pasal-pasal dalam kitab Galatia. Dan kitab Galatia ini singkat, cuma 6 pasal. Tapi banyak sekali ya kebenaran Injil yang cukup kental. Jadi bukan hanya belajar tentang sejarah dan hal-hal praktis dalam kekristenan, tapi kita akan belajar inti dari Injil itu sendiri. Karena itu kita nggak mau langsung satu full gitu, tetapi kita mau per minggu. Nah, saudara tahu dalam 1 tahun ada 52 minggu. Jadi kita mau supaya setiap minggu ada satu perenungan saja per minggu untuk mengkalibrasi hati kita minggu itu. Sehingga kelihatannya bukunya mungkin kelihatannya tebal, tetapi setiap minggu itu hanya 6-7 halaman. Anda bisa baca, renungkan, ada pertanyaannya, stop and reflect, sehingga hati saudara dapat dipenuhi dengan sebuah kebenaran yang membuat saudara itu selalu kembali kepada firman Allah dan Injil. Kenapa kok Injil? Karena Injil adalah kuasa Allah yang menyelamatkan. Injil bukan hanya sekedar cerita ya saudara ya. Injil adalah memang kisah tentang Allah yang menjadi manusia, menjalani kehidupan yang sempurna, mati bagi kita, dibangkitkan, naik ke surga. Namun lebih daripada itu, Injil memiliki kuasa untuk menyelamatkan. Injil memiliki kuasa untuk mengubahkan kita. Ketika kita mengkalibrasi hati kita dengan Injil, maka kita akan mengalami kuasanya. Itulah yang saya ingin saudara semua rasakan ketika membaca renungan-renungan ini. Bukan hanya ngangguk-ngangguk setuju, atau Anda mungkin memberi tanda kata-kata atau frasa yang kena kepada Anda terus Anda bilang, wah keren nih. Tapi lewat renungan yang Anda baca, Anda benar-benar mengkalibrasi hati Anda dan mengalami kuasa transformasional dari Injil itu. Jadi saya ingin mengucapkan selamat membaca dan selamat mengkalibrasi hati Anda dengan Injil. Soli Deo Gloria. Buku Kalibrasi Hati telah launching hari ini. Segera dapatkan buku dan merchandise-nya di booth Kalibrasi Hati yang berlokasi di lobi gereja. Seluruh keuntungan dari penjualan buku dan merchandise Kalibrasi Hati ini akan dipakai untuk pengembangan Gospel Centered Movement di Indonesia. Kami sangat bersyukur bagi Anda yang sudah berkontribusi dalam proses renovasi dan pembangunan gedung Gibeon Church. Mari terus doakan dan dukung proses pembangunan ini. Bagi Anda yang ingin mendukung kami melalui Dana, Anda dapat memberi dengan cara scan QR Code yang ada pada kartu di kursi Anda, atau melalui nomor rekening Building Fund yang tertera di layar ini. Atau bisa juga memberi melalui mesin EDC yang ada di Giving Booth lantai basement setelah ibadah ini. Wow, tidak terasa hari Natal sudah di depan mata. Ibadah perayaan Natal akan diadakan pada hari Minggu, tanggal 22 Desember 2024. Pada pukul 8, 10.30 dan 1 siang. Ibadah Natal Kids hanya tersedia pukul 10.30 dan 1 siang. Sedangkan untuk ibadah youth digabung dengan ibadah umum. Dan pada tanggal 25 Desember, Gibeon akan mengadakan ibadah Natal secara online melalui channel YouTube Gibeon Church Surabaya. Mulai pukul 8 pagi. Mari gunakan kesempatan ini untuk beribadah bersama dengan keluarga Anda. Gibeon juga menyediakan kalender tahun 2025. Bagi Anda yang belum mendapatkan kalender ini, Anda dapat mengunjungi Connect Booth yang ada di basement setelah ibadah ini.
Minggu depan kita akan melakukan sakramen perjamuan kudus dan akan memuji Tuhan bersama dalam format akustik worship. Mari ajak keluarga, teman maupun kenalan Anda untuk hadir. Video berikut sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. See you next week and enjoy the sermon. Dalam kisah Natal, Sang Pencipta dengan kasih-Nya yang tak terhingga memilih untuk berinkarnasi menjadi seperti kita. Ia meninggalkan kemegahan surga untuk merasakan derita kehidupan manusia. Kelahirannya yang sederhana, kehidupannya yang penuh derita, kematiannya yang penuh siksa, hingga kebangkitannya yang penuh kuasa, merupakan sebuah mujizat yang tak terbayangkan untuk menyelamatkan kita yang berdosa. Sayangnya, tak seperti gembala menanti Sang Mesias yang sejati. Nyatanya prestasi, kondisi, dan validasi malah menjadi mujizat yang terus kita nanti untuk mengisi kekosongan hati. Sudahkah hidup kita mencerminkan dan hati kita menghayati Sang mujizat inkarnasi yang terbesar itu? Tepuk tangan saudara untuk promo khotbah berseri kita yang baru. Amin saudara. Welcome to Gibeon Church. Bagi saudara yang baru pertama kali hadir bersama dengan kami mengucapkan selamat datang. Welcome. Juga teman-teman yang live streaming online, we would like to say welcome. Thank you for tuning in. Kita mempunyai hashtag bukan tempat untuk orang sempurna, tapi kita semua disempurnakan oleh kuasa Injil dan oleh kasih karunia Kristus. Amin saudara. Dan juga saudara, hari ini sebelum saya masuk dalam khotbah dan juga memberikan beberapa pengumuman, hari ini kita launching buku kita yang baru ya saudara ya. Saya bersama dengan Pastor Nathan dan Pastor Dave menulisnya bersama-sama. Ini adalah khotbah eksposisi kitab Galatia, tetapi kami rubah formatnya sehingga ada 52 refleksi Injil selama 52 minggu ke depan. It's good for Christmas presents. Dan juga kalau saudara punya teman-teman yang saudara rasa ingin supaya saudara mereka bisa mengenal Injil, saya mengundang saudara bisa membeli dan memberikannya bagi mereka. Dan juga saudara, seluruh keuntungan tidak ada yang masuk ke kantong kami, saya atau Pastor Dave atau Pastor Nathan, tapi ini semua disumbangkan untuk Gospel Centered Movement yang ada di Indonesia. Jadi saudara bisa cek juga, bahkan sudah ada pembatas bukunya, dan saya tadi disuruh sama staff pakai ini saudara ya. Jadi ya urutannya udah benar ya, save, believe, obey. Ya saudara ya, jangan terbalik-balik ya saudara ya. Kalau saudara mengerti itu, that's good. That means saudara sudah pernah mengikuti dan ini akan membantu saudara untuk merenungkan. Setiap minggu kira-kira ada 7-8 halaman saja, jadi tidak terlalu mengintimidasi, kelihatannya keren. Tapi kalau sudah setahun selesai ini, gue udah nyelesain buku setebel ini loh. Wah, keren juga saudara ya. Oke. Dan juga saya ingin memberikan sedikit pengumuman kepada saudara. Seperti yang tadi sudah diumumkan bahwa Christmas celebration kita adalah 22 Desember ya. 22 Desember saya mengundang saudara untuk tidak hanya hadir di 10.30. Doakan supaya pembangunan gedung ini lebih cepat, karena dengan lebih cepat maka gedung ini akan jadi double ya saudara ya, jadi 1.000 ya. Saya tahu ada yang ada di luar ya sampai overflow, masih ada jam 8, ada jam 13.00. Dan juga Christmas celebration ini kita akan ada gerak dan lagu, musical drama, dan juga anak-anak sekolah minggu pun akan mengadakan perayaan khusus di tanggal itu. Dan kalau saudara ada di Surabaya, pastikan saudara hadir, atau kalau saudara masih lagi mikir-mikir mau pergi kemana, mendingan saudara plan your day around supaya 22 Desember saudara ada di sini. Karena kalau saudara sudah punya pray, share, and invite ya, ini ada kartunya ya, ada macam-macam kalau saudara suka desain macam-macam ya. Pray, share, invite, ada 3 nama yang saudara sudah doakan. Katakan sama-sama pray, share, and invite ya. Ini semua 3 nama yang saudara sudah doakan. Ini adalah waktu yang tepat. Karena saudara sudah doakan, sudah share sesuatu, maka undang mereka untuk bisa datang ke Christmas celebration. Karena nanti khusus
untuk minggu itu kita akan mengkhotbahkan orang-orang yang hadir yang belum kenal Tuhan bisa mendengar Injil secara spesifik untuk minggu itu ya saudara ya. Nah tanggal 25 Desembernya yaitu hari Rabu seperti biasa kami tidak mengadakan kebaktian onsite. Kami akan melakukannya secara online. Mungkin saudara bingung kenapa kok dilakukan seperti itu. Kami ingin supaya para volunteers karena setiap kali kita mengadakan kebaktian saudara tahu ada lebih dari 150 volunteer yang terlibat. Kami ingin supaya para volunteer tidak terus-menerus pelayanan. Melainkan mereka bisa spend time dengan keluarga mereka. Jadi kalau saudara mau kebaktian bersama, saudara bisa melakukannya online. Tapi kalau saudara berkata, waduh pastor online gak afdol, saya mau pergi ke gereja. Kalau saudara ke sini, gerejanya tutup saudara ya. Tetapi kalau saudara mau pergi ke gereja, saya anjurkan saudara kunjungi gereja-gereja yang lain. Saudara bisa mengunjungi gereja yang memiliki teologi yang baik, jangan pergi ke gereja yang sesat. Oke saudara ya. Rasakan nuansa tubuh Kristus yang lain. Karena gereja lain itu bukan saingan, namun mereka juga adalah tubuh Kristus. Kita adalah gereja yang bersaudara satu dengan yang lain. Jadi saya anjurkan saudara bisa visit mereka juga. Dan minggu depannya saudara nanti ke sini, saudara bisa, wow ternyata ini ya, ada sebuah kesamaan dan ada banyak yang saudara bisa apresiasi. Amin saudara ya. Oke, kita masuk di dalam khotbah kita. Nah, saudara kita ada di dalam minggu pertama dari Advent. Advent itu adalah bahasa Latin dari Adventus yang artinya kedatangan. Jadi masa Advent adalah periode 4 minggu menjelang Natal yang mengingatkan kita pada penantian umat Tuhan atas kedatangan Mesias yang dijanjikan. Nah, sekarang Mesias itu sudah datang, maka kita sedang menanti kedatangannya yang kedua. Namun dari sudut pandang Injil, untuk masa sekarang, Advent merupakan kesempatan untuk kita merenungkan makna Natal bagi kita saat ini. Yang sedang mungkin bergumul, yang sedang mungkin mengalami goncangan dalam hidup kita. Kita perlu mengingat lagi dan menghayati dan merenungkan Natal sebagai mujizat yang terbesar. Itulah sebabnya we want to start this with a new sermon series, The Greatest Miracle. Karena ini mengingatkan kita bahwa miracle yang terbesar bukan pada waktu orang kanker sembuh. Bukan pada waktu saudara gak punya uang dapat duit. Waktu saudara mengalami pemulihan hubungan. Bukan. Tetapi pemulihan yang terbesar pada saat saudara yang mati rohani mengalami kelahiran baru melalui karya Kristus yang terbesar. Jadi dalam setiap khotbah ini kita akan mengungkapkan berbagai aspek dari mujizat Natal ini. Dimulai dari mujizat kelahirannya sampai nanti inkarnasi di mana Allah menjadi manusia dan tinggal di antara kita umatnya dan melakukan pengorbanan yang luar biasa. Dan hari ini kita akan bicara dengan the miracle of his birth. Mujizat kelahirannya. Dan minggu pertama Advent itu nuansanya adalah hope. Temanya adalah hope, pengharapan. Jadi kalau saya bisa ringkaskan pengharapan apa yang kita miliki melalui mujizat kelahiran Kristus. Nah kita akan membaca sama-sama Lukas 1 ayat 26 sampai ayat yang ke-38. Kita akan mulai yang putih, saya akan bacakan yang oranye dan kita akan membacanya bergantian. Kita akan mulai bersama-sama. Lukas 1 ayat 26, 1, 2, 3. Dalam bulan Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ayat 28. Malaikat itu masuk ke rumah Maria. Ia berkata, salam hai engkau yang dikaruniai. Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu. Lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria. Sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ayat 32. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Ayat 34. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu. Dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan akan disebut kudus, anak Allah. Ayat 36. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya.
Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ayat 38, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, memelihara dalam hatinya dan melakukan dalam hidupnya. Nah saudara, waktu kita baca Alkitab, saat kita melihat pesan-pesan yang disampaikan oleh firman Tuhan, apakah itu pesan Paskah, pesan kenaikan Yesus, pesan-pesan itu menyampaikan pesan Injil. Jadi pesan Natal adalah pesan kabar baik Injil. Nah hari ini kita akan melihat gambar besarnya terlebih dahulu. Saya nggak akan mengeksposisi ayat demi ayat. Tetapi dari cerita ini kita akan melihat bird's eye view. Jadi kalau saudara lihat dari atas itu saudara bisa lihat apa sih yang sedang terjadi. Gambar besar dari mengenai pesan Natal ini apa sih? Pesan Natal ini ajaib. Apa yang jadi pesan Injilnya? Nah, apa pesannya? Nah, saudara perhatikan di sini, saya garis bawahi. Ada 2 kali malaikat itu mengatakan Allah yang maha tinggi. Katakan sama-sama, Allah yang maha tinggi. Dikatakan, sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Kemudian di ayat 34, Maria tanya, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Karena aku belum bersuami, aku masih perawan. Malaikat itu berkata kepadanya, Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi. Kenapa kok ini 2 kali disebut Allah yang maha tinggi? Karena begini saudara, yang mau disampaikan kepada malaikat, kepada Maria dan mau disampaikan kepada kita semua, bahwa Allah yang berkuasa, Allah pencipta, Allah yang menopang bintang-bintang dan seluruh jagat raya galaksi yang ada di seluruh jagat raya ini lahir sebagai bayi yang tak berdaya. Ini merupakan sesuatu fenomena yang tidak pernah terjadi sepanjang masa. Allah yang maha tinggi kok milih Maria yang bukan bangsawan. Maria adalah orang biasa. Dia bukan darah biru. Dia orang yang tidak terpandang. Kenapa Allah yang maha tinggi menjadi yang paling rendah dan sederhana? Nah hal ini sangat penting untuk kita renungkan dan hayati. Dan ini menjadi dasar iman kita. Saya akan memberikan kepada saudara 3 hal. Yang pertama adalah hal ini terjadi kenapa? Karena Tuhan lebih besar dari yang kita pahami dan bayangkan. Apa maksudnya kok Tuhan lebih besar? Karena begini saudara. Sebagian besar filsafat, sebagian besar agama dan sistem pemikiran di luar kekristenan banyak yang menegaskan Tuhan itu memang Tuhan yang besar, transenden. Namun menolak gagasan bahwa Tuhan yang transenden itu dapat atau akan menjadi manusia yang terbatas, rentan dan unik. Kalau kita mengetahui akar dari semua agama dan kepercayaan yang ada di dalam dunia ini bermuara dari 3 pemahaman. Ini saya sedikit apologetika ya saudara ya. Jadi kalau saudara cek semua pemahaman di dalam dunia ini muaranya cuma 3 saudara sebenarnya. Adalah ateisme, politeisme, dan monoteisme. Biar keren sedikit baca ya saudara ya. Apa saudara 3? Ateisme, politeisme, monoteisme. Apa itu ateisme? Paham yang tidak percaya Tuhan. Bahwa Tuhan tidak ada. Mereka akan percaya bahwa manusialah Tuhan. Gitu saudara ya. Semuanya terjadi, itu naturalisme. Jadi semuanya berasal dari hal-hal yang natural, tidak ada yang spiritual. Tidak percaya Tuhan. Ya, kalau saudara, ini sudah banyak dipatahkan. Kalau saudara mau membaca buku-bukunya, I don't have enough faith to become an atheist. Jadi dibutuhkan iman yang lebih besar sebenarnya untuk jadi seorang yang tidak percaya Tuhan. Karena semua evidence, semua bukti-bukti menunjukkan bahwa ternyata Tuhan itu ada. Ya, macam-macam moral argumentasi, ya, fine tuning argumentasi, cosmological argumentasi, banyak sekali argumentasinya, ya. Tetapi yang kedua, muara yang kedua adalah politeisme. Jadi politeisme itu adalah agama yang percaya bahwa Tuhan itu ada di dalam ciptaan, dewa, dewi, itu politeisme. Mereka tidak bersifat transenden seperti Allah dalam monoteisme. Mereka lebih sering digambarkan sebagai makhluk yang terbatas. Saya kasih contoh. Dewa laut. Itu cuman hangoutnya di laut saudara.
Gak bisa hangout di darat gitu. Terus dewa darat kalah sama dewa laut. Pas lagi mereka berusaha menyeberang lautan. Makanya mereka punya teritori sendiri-sendiri. Mereka tidak transenden, mereka tidak berdaulat. Mereka makhluk yang terbatas baik dalam kekuasaan maupun moralitas. Dan mereka berinteraksi dengan dunia sebagai bagian dari alam semesta. Jadi Tuhannya tidak di luar semesta, tapi Tuhannya menjadi bagian dari semesta. Dan bukan sebagai pencipta atas segala sesuatu. Nah, monoteisme itu adalah Allah, mereka percaya bahwa pencipta itu adalah menciptakan dan separated, terpisah dari ciptaannya. Mereka percaya bahwa Allah adalah Allah yang transenden, dia berkuasa. Namun selain kekristenan, semua kepercayaan monoteisme, mereka selalu bilang begini, Tuhan itu terlalu besar untuk jadi manusia. Lah firman yang baru kita baca mengajarkan kepada kita, apa yang membuat Tuhan berkuasa itu justru dia saking berkuasanya sampai dia bisa jadi manusia. Itulah mujizat, saudara. Meskipun Tuhan adalah Tuhan yang transenden dan berkuasa, namun kuasanya yang besar itu memampukan dirinya untuk melakukan inkarnasi, menjadi manusia yang terbatas dan sederhana. Nah, ini adalah mujizat yang lebih besar daripada yang pernah dipikirkan oleh para kepercayaan di monoteis. C.S. Lewis, seorang ateis yang akhirnya menjadi seorang Kristen, dia pernah menulis di dalam bukunya sebuah quote begini, "When the great enters the little, its power to do so is almost the test of its greatness." Saat yang besar memasuki yang kecil, kemampuannya untuk melakukan hal itu justru menjadi ujian bagi kebesarannya. Jadi kalau kita menyangkali bahwa Tuhan yang transenden itu bisa jadi bayi, justru itu mengecilkan Tuhan. Justru penolakan itu melawan logika kebesaran Tuhan. Karena begini saudara, sebenarnya saat kita tidak mempercayai inkarnasi atas nama kebesaran Allah, justru kita sedang membatasi serta merendahkan kebesarannya. Amin. Sudah bisa melihat ini. Jadi Allah yang maha tinggi, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar, justru turun menjadi manusia yang rendah, terbatas dan sederhana. Dan itu menunjukkan kebesarannya yang tak terbatas. Justru kebesaran Allah yang terletak pada kemampuannya untuk memahami manusia yang rapuh. Masuk ke dalam pengalaman manusia, merengkuh kerapuan kita. Itu justru menjadi kabar baik. Artinya Tuhan itu bukan cuma hanya Tuhan yang duduk di surga. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang mengerti pergumulan saudara. Tuhan yang pernah mengalami apa yang saudara alami. Dan dia mendampingi kita. Bukankah itu merupakan kabar baik yang lebih besar? Amin saudara. Nah pertanyaan reflektifnya di sini. Saya nggak akan tulis di sini. Tapi saya bacakan saja. Apakah kita menyadari kebesaran Tuhan dalam hidup kita? Karena kita memiliki kecenderungan meremehkan kebesaran Tuhan. Dan cenderung percaya pada kemampuan diri sendiri. Melalui poin ini saya ingin saudara mengingat kembali kebesaran Tuhan melalui pesan Natal. Bahwa Tuhan yang besar. Kenapa kok rela lahir sebagai bayi yang tidak berdaya? Kenapa kok rela memilih keluarga yang sederhana? Sehingga kita tidak cari Tuhan itu di istana. Tetapi carinya di rumah tukang kayu. Karena justru itu menunjukkan kuasanya yang terbesar. Yang kedua saudara. Kita lebih berdosa dari yang kita pikirkan dan kita bayangkan. Saudara, apa yang diberitahukan kepada Maria, yang diberitahukan kepada kita pada Natal ini adalah saudara dan saya itu lebih berdosa daripada yang saudara pikir. Banyak orang hari-hari ini berpikir aku ini gak terlalu berdosa, aku ini lumayan dibandingkan orang lain. Iya, kalau saudara standarnya orang lain, saudara pasti akan merasa dirimu lumayan. Tetapi kalau saudara lihat standarnya Tuhan, saudara itu sebenarnya kita semua jahat, bobrok dan berdosa. Tuhan yang berinkarnasi menjadi manusia sebenarnya menunjukkan betapa berdosanya kita. Nah saya kasih contoh ya saudara. Tentang hadiah. Percayakah saudara bahwa Natal di mana Tuhan memberikan dirinya karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Memberi kita anaknya. Bukankah itu hadiah?
Yang percaya katakan amin. Ya, percaya saudara. Nah, saya mau kasih sebuah konsep ya saudara. Gini, setiap pemberian atau hadiah membawa pesan. Saya kasih contoh. Misalnya saudara ulang tahun. Saudara dapat 20 kado. 20 lah ya, punya teman 20, saudara dapat 20 kado. Saudara pulang bawa kadonya, saudara buka. 17 kado dari 20, saudara dapat minyak wangi. Kok ketawa kenapa? Duh, kok sana ketawa kenapa? 17 dari 20 dapat minyak wangi. Kira-kira ada pesannya nggak? Ada pesannya nggak? Ada. Apa pesannya? Mambumu basin gitu saudara. Kamu mambu, makanya kamu dikasih minyak wangi. Aku mau berteman sama kamu, kamu teman yang baik. Tapi pas ulang tahun, aduh bro. Tapi nggak enak ya kan? Nggak mau. Apa yang dikasih? Dikasih minyak wangi. Kalau misalnya saya dapat banyak kado. Tapi saya kategorikan, kok kadonya cuma 3 kategori ya? Yang pertama, semuanya berhubungan dengan bau wangi untuk badan. Berarti aku mampu. Yang kedua, ada hubungannya dikasih beberapa buku. How to Win Friends. Wah, bagaimana membangun relasi. Bagaimana berkomunikasi untuk menjadi teman yang baik. Waduh, berarti aku ini menyebalkan jadi teman. Nah ya kan gitu saudara. Dan yang ketiga, semuanya produk rambut supaya rambutnya tumbuh. Wah aku botak berarti gitu saudara. Saudara lihat ya, setiap pemberian, setiap hadiah itu memberi pesan. Nah kalau saudara perhatikan, apa yang menjadi pesan? Tuhan memberikan dirinya sendiri. Dia tidak memberikan nabi, dia tidak memberikan seperangkat peraturan, tetapi dia memberikan dirinya sendiri, Yesus Kristus, menjadi yang paling rendah untuk melayani saudara. Pertanyaannya begini, kenapa kok sampai seperti itu? Saya biasanya selalu ngomong ini tanpa membaca ayatnya. Tapi hari ini saya mau saudara membaca ayatnya di Filipi 2 ayat 6-8. Ini yang dilakukan Tuhan bagi kita. Baca sama-sama pelan-pelan. Semuanya ya. Semuanya. 1, 2, 3. Yang walaupun dalam rupa Allah. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan apa? Dan rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah apa? Merendahkan dirinya. Taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Maksudnya apa? Dia melakukan ini semua untuk saudara. Artinya gini saudara. Tidak ada yang bisa menyelamatkan saudara dan saya selain Tuhan sendiri yang datang. Tuhan sendiri yang berkorban. Tuhan sendiri yang jadi hamba, Tuhan sendiri yang mati di atas kayu salib bagi saudara. Saudara, kita pikir masalah kita itu duit. Kita pikir masalah kita itu kesehatan kita. Kita pikir masalah kita tuh hal-hal yang fana ini. No, let me tell you. Kita tidak butuh nasihat baik saja untuk memiliki moral yang baik. Kita tidak butuh konsultan ekonomi untuk meningkatkan kekayaan kita. Kita tidak butuh motivator demi memotivasi kita untuk hidup yang lebih baik. Saudara, hidup saudara dan saya begitu bobrok, rusak karena dosa. Sehingga harus Tuhan yang mengaruniakan anaknya. Harus Tuhan sendiri yang jadi juru selamat untuk memberikan saudara hidup yang baru. Makanya di 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan bahwa barang siapa yang ada di dalam Kristus dia adalah ciptaan yang baru. Bukan modifikasi yang lama. Tetapi ciptaan yang baru. Karena kita butuh diselamatkan secara total. Itulah sebabnya. Jadi hadiah yang terbesar ini menunjukkan apa? Kehancuran kita. Natal mengingatkan betapa berdosanya saudara dan saya. Sehingga Tuhan sendiri yang harus turun untuk menyelamatkan dan menebus kita. Pertanyaan reflektifnya. Saudara sadar nggak bahwa saudara butuh Kristus? Bukan hanya pada waktu saudara diselamatkan pertama kali. Tetapi saudara butuh Dia, butuh Injil. Untuk terus-menerus menyelamatkan kita dari kuasa dosa. Supaya kita mengalami pengudusan secara progresif. Ataukah kita menganggap remeh. Dan selalu berpikir masalah kita ini masalahnya pragmatis. Masalah duit, masalah kesehatan,
masalah jodoh, masalah rumah, masalah warisan. No. Itu semua urusan-urusan kecil. Tetapi yang terbesar adalah dosa. Dan Tuhan mengasihi saudara. Itulah sebabnya dia turun cari orang berdosa. Yang setuju katakan amin. Terima itu. Renungkan itu selama Natal. Dan yang ketiga, Tuhan lebih mengasihi dari yang kita pikirkan atau kita bayangkan. Kalau sudah perhatikan di Lukas 1 ayat 30 dikatakan, kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Kemudian ayat 31, baca sama-sama. 1, 2, 3. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah kamu menamai dia apa? Yesus. Saudara, nama Yesus. Saya akan ambil perhatian kita untuk memperhatikan nama Yesus. Yesus itu dalam bahasa Ibrani adalah Yeshua. Yeshua itu Y merujuk kepada nama Tuhan, Yahweh, yang berarti God, Tuhan. Shua berarti keselamatan atau menyelamatkan. Jadi Yeshua adalah Tuhan yang menyelamatkan, atau dengan kata lain, Tuhan adalah keselamatan itu sendiri. Dan kalau sudah perhatikan, dia bukan cuma hanya penyelamat saja atau juru selamat saja, tetapi dia juga raja. Karena ayat 32 dikatakan, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya apa saudara? Tahta Daud. Semua orang tahu Daud itu siapa? Raja. Tahtanya akan dikaruniakan kepada anak ini. Kemudian ayat 33, ini sudah dinubuatkan beratus-ratus tahun. Ayat 33, baca sama-sama, 1, 2, 3. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Nah ini menarik saudara, karena begini. Dia adalah raja segala raja, tetapi datangnya dengan cara yang tidak terduga. Kenapa? Melalui kesederhanaan. Melalui kesengsaraan. Melalui kehinaan. Dan dikatakan bukan untuk memerintah, tetapi untuk menyelamatkan saudara dan saya. Jadi waktu raja segala raja ini masuk ke dunia, kita nggak cari dia di istana atau di rumah bangsawan, tetapi nemunya justru di kandang binatang dan di rumah seorang tukang kayu yang sederhana. Ini apa hubungannya pastor sama bagaimana dia mengasihi kita? Perhatikan, susah sekali memang untuk menjelaskan ini. Tapi saya menemukan beberapa tulisan dan mungkin saya tulis satu aja. Ini dari Dorothy Sayers, seorang penulis play yang menulis tentang The Man Born to be King. Dia menjelaskan fenomena Tuhan jadi manusia dengan cara yang sangat luar biasa yang menunjukkan betapa besar kasihnya buat kita. Dikatakan begini, saya terjemahkan dengan terjemahan bebas Indonesia. Bahwa apapun alasannya, Allah memilih untuk membiarkan kita terbatas, menderita, dan terikat pada kesedihan serta kematian. Namun, dia dengan jujur dan berani mengambil obatnya sendiri. Jadi dia tidak suruh orang lain untuk minum obat keselamatan. Itu yang Tuhan lakukan. Dia tidak bisa menuntut sesuatu dari kita yang belum dia tuntut dari dirinya sendiri. Hanya huruf besar. Dia sendiri telah melalui seluruh pengalaman manusia. Apa itu? Dari gangguan kecil dalam kehidupan keluarga. Stop dulu. Berapa banyak di sini tidak punya masalah keluarga? Tak doakan. Supaya saudara punya masalah keluarga. Tidak ada kan? Keluarga kita semua pasti kacau balau ada. Kalaupun baik-baik saja pasti ada yang aneh. Pasti ada yang disfungsional. Kita punya masalah keluarga. Yesus pun juga pernah mengalami masalah keluarga. Keterbatasan. Gangguan kecil dalam kehidupan keluarga dan keterbatasan. Melakukan pekerjaan keras. Berapa di sini yang selalu semangat kerja keras? Siapa yang gak pernah kerja keras tak doakan? Semua kita kerja keras. Hidup kekurangan uang. Waduh, royoan angkat tangan. Semua pasti ngomong, aku pernah ngalamin itu. Yesus ngalamin. Dia ngomong, rubah punya sarang. Punya lobang. Burung punya sarang, manusia gak pernah punya bantal untuk meletakkan kepalanya. Kekurangan uang hingga mengalami horor terburuk akan rasa sakit. Dia disiksa.
Dia dihina, penghinaan, kekalahan. Dia gagal kelihatannya. Keputusasaan dan bahkan kematian. Perhatikan di sini. Dia lahir dalam kemiskinan. Mati dalam kehinaan. Dia menderita rasa sakit yang tak terhingga. Dan melakukan semuanya itu untuk kita. Dan dia menganggap semua hal yang dijalaninya sangat indah dan berharga. Bahasa asli Dorothy Sayers-nya bilang, it is well worth his time. Salib is well worth his time. Itu yang mau disampaikan pesan Natal kepada saudara. Betapa dia mengasihi saudara. Inkarnasi menunjukkan bahwa Allah sangat mengasihi kita sehingga dia rela mengalami semua pergumulan saudara, penderitaan manusia. Demi menebus saudara. Demi mendampingi saudara. Demi menyelamatkan umatnya. Pertanyaan reflektifnya. Apakah saudara menghargai kasih itu? Apakah kita menyadari betapa besar karya penebusannya? Atau kita sering lupa, kita cari kasih-kasih fana. Kita cari kasih-kasih palsu yang dunia tawarkan. Tapi biarlah melalui pesan Natal di minggu pertama Advent ini, saudara ingat. That's how much God loves you. Jadi 3 hal. Tuhan lebih besar daripada yang kita pahami dan bayangkan. Kita lebih berdosa dari yang saudara pikir dan bayangkan. Tuhan lebih mengasihi kita daripada yang saudara pikirkan dan bayangkan. Nah, message ini disampaikan kepada Maria. Nah, saya akan sedikit zoom in, hanya sedikit. Bagaimana respon Maria? Dan melalui respon Maria, biarlah kita bisa belajar sesuatu dalam memproses iman saudara, supaya iman saudara itu di akhir tahun ini menjelang tahun depan, saudara memiliki suatu proses yang baik di dalam menelaah isi hati saudara. Kalau saudara perhatikan di ayat 28, dikatakan begini. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, dia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Ayat 29 baca sama-sama, 1, 2, 3. Maria terkejut mendengar perkataan itu. Lalu apa saudara semuanya? Bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Nah, bahasa Indonesianya bertanya di dalam hatinya. Tetapi kalau saudara lihat bahasa asli dari Lukas yang menulis ini, dia dikatakan adalah dialogizomai. Dialogizomai itu bukan hanya tanya, tetapi consider, ponder, reason. To think about carefully, to reason thoroughly. To consider carefully, berpikir secara hati-hati, merenung secara matang, menimbang secara matang. Jadi Maria nggak mematikan pikirannya saja. Saudara, sekarang hari-hari ini banyak sekali ajaran sesat yang bilang dia ketemu sama malaikat, terus udah gitu kemudian saya kok pikir nggak mungkin. Jadi terus saya pernah itu dengar. Jadi saya matikan itu logika saya. Gitu. No, that's not true. Waktu Maria ketemu sama malaikat, firman Tuhan gak bilang dia mematikan pikirannya. Tetapi justru dia pakai kata-kata ini. Kata-kata ini merenung, berpikir, consider, reason. Jadi artinya begini. Maria meresponi dengan suatu kesadaran dan keseriusan. Saya rasa penting untuk dilihat saudara. Kenapa? Banyak orang berpikir di dalam gereja yang beranggapan untuk mengalami Tuhan, aku harus mematikan akal sehat dan hanya main perasaan. No, that's not true. Banyak orang yang gak religius atau agnostik, saya banyak ketemu sama anak-anak muda yang agnostik, berpikir bahwa kalau jadi orang Kristen atau kalau mau kenal Tuhan itu harus mematikan akal sehat. Banyak orang ateis dan agnostis berkata, aku tuh sebenarnya tertarik belajar tentang apa sih yang kamu percayai orang Kristen itu? Saya banyak pertanyaan. Tapi di gereja aku hanya suruh percaya. Bahkan aku pernah datang kepada pendeta tanya malah ditengking. Dalam nama Yesus segala pikiran-pikiran yang tidak percaya keluar gitu saudara ya. Loh aku ini mau tanya kok gitu. Jadi saya gak boleh berpikir. Katanya saya hanya percaya. Jadi saya gak cocok ke gereja. Saya pernah dengar begini juga saudara.
Orang memberi komen, kalau aku dengar Pastor Mike itu khotbahnya pakai ini, aku kurang cocok. Aku tuh seneng tuh yang pakai ini. Wah, terus pegang dadanya. Kalau pakai ini itu, aku gak iso. Bulet. Ya of course dalam hati, kon golek duit gelem bulet, golek Tuhan gak gelem bulet gitu saudara ya. Ya. Tapi kalau ini, waduh pokoknya aku. Makanya kalau aku tuh menyembah itu, aku gak mau yang rumit-rumit. Aku merem aja supaya aku bisa hafal. Ngomongnya diulang. Sudah pernah ketemu lagu yang diulang. Terus kalau saya, iki lagu kok diulang-ulang terus sih gitu saudara ya. Tapi gak ada maknanya gitu. Saudara, ini bahaya saudara. Kenapa? Karena Matius 22 ayat 37, Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap apa? Akal budimu. Coba lihat Maria. Maria nggak cuman hanya pakai ini saudara. Maria nggak duduk waktu ada malaikat. Wow, langsung nangis geter-geter gitu saudara. Nggak gitu, geblak. Terus habis enggak saudara. Dia nggak berpikir, dia nggak mematikan pikirannya. Tetapi dia berpikir justru. Dia merenung, dia menimbang. Apa yang sedang terjadi? Ini beneran nggak? Jadi Maria mulai dengan akal sehat. Mempertimbangkan pesan malaikat. Dia nggak langsung menerima begitu saja. Melainkan bertanya-tanya apakah ini benar ataukah hanya sebuah mimpi. Nah, saya bisa menyimpulkannya dengan kata-kata saya sendiri begini saudara. Pengenalan akan Tuhan terjadi saat penalaran kita tentang Tuhan ketemu dengan pengalaman kita bersama Tuhan. Jadi nggak bisa hanya salah satu saudara. Maria tidak pernah mematikan proses berpikir yang sistematis, logis dan rasional untuk mencapai kesimpulan dan pemahaman. Jadi penalarannya tetap jalan. Namun dia mengalami pengalaman supranatural yang menggugah emosinya. Jadi dua-duanya jalan. Tuhan bukan hanya untuk dipelajari secara teori pengetahuan doktrin saja, tapi juga perlu dialami. Tapi pengenalan akan Tuhan juga bukan hanya dialami secara perasaan saja, tanpa pengetahuan tentang doktrin yang benar tentang Tuhan. Kita perlu dua-duanya. Pengetahuan tentang Tuhan tanpa pengalaman dengan kasih-Nya tidak akan membuat kita mengenal Tuhan. Sedangkan mengalami kasih Tuhan saja tanpa pengetahuan yang benar tentang Tuhan akan membuat kita terjebak dalam ilusi dan bukan kedalaman iman yang sejati. Yang setuju katakan amin. Orang yang jago doktrin tapi gak pernah ngalami akan arogan, sombong, merasa lebih benar, pinter, yang lain goblok. Itulah pikirannya. Tapi orang yang cuma hanya ngalami ini aja akan kecanduan perasaan emosinya saja. Emotional junkies. Kalau nggak nangis, kalau nggak geblak, kalau nggak diurapi, kalau nggak bergetar-getar, kalau nggak merinding, aku belum mengalami Tuhan. That's not true. Jadi dua-duanya benar. Yang setuju katakan amin. Ya. Kemudian lihat respon Maria berikutnya. Maria meresponi dengan ketulusan. Karena dia bilang begini. Dia nggak sungkan. Dia nggak enggan bertanya. Dia mau bertanya dengan sebuah kejujuran. Ada vulnerability. Tapinya disampaikan. Lukas 1 ayat 34 berkata, kata Maria kepada malaikat itu. Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Gimana mungkin? Aku ini masih perawan. Gak mungkin terjadi, aku belum nikah. Jadi Maria pergi ke next step-nya. Kalau ini benar-benar nyata, aku ini gak ngerti. Apa yang terjadi? Apa ini? Apa maksudnya tulus? Maria dengan tulus bergumul dengan keraguan, doubts and questions. Ada pertanyaan-pertanyaan. Maria jujur tentang kebingungannya. Dia tahu secara fisik gak mungkin bagi seorang perawan untuk hamil. Jadi dia tanya untuk memahami lebih lanjut. Saudara, ini saya mau address sedikit tentang budaya Asia ya, budaya Asia. Saya baru 10 tahun tinggal di Indonesia, setelah lebih dari 20 tahun lebih di US. Dan saya terbiasa ngomong langsung. Nah kadang-kadang saya bingung juga. Saya dapat kabar tentang seseorang yang mau tanya sama saya, tapi tanyanya sama 3 orang. Muter-muter saudara. Saya diomongi sama Pak ini, terus sama ini. Kalau orang itu tanya sama pastor tentang gini, loh kenapa enggak ngomong sendiri sih? Kok bulet sih gitu saudara. Iya pastor, sungkan. Gitu. Saudara tahu nggak budaya sungkan, budaya enggan, nggak enak. Itu kadang-kadang bisa nular juga sama Tuhan.
Berapa banyak kita itu pikir, aduh sungkan sama Tuhan. Nanti gak sopan sama Tuhan. Kalau saya marah-marah, saya ada punya banyak pertanyaan, aduh nanti gak enak lah sama Tuhan. Saudara, let me tell you, saya mau menunjukkan kepada saudara bahwa Tuhan tidak pernah tersinggung dengan pertanyaan saudara. Kalau saudara perhatikan, banyak sekali cerita-cerita di Alkitab bagaimana Habakuk komplain sama Tuhan. Daud komplain sama Tuhan. Marah sama Tuhan. Elia marah sama Tuhan. Ayub marah sama Tuhan. Tuhan tidak pernah tersinggung dengan pertanyaan saudara. Tetapi pertanyaannya, apakah saudara mau jujur, mau cukup jujur untuk bergumul dengan pertanyaan saudara kepada Tuhan. Jangan biarkan keraguan menahan saudara. Banyak orang memiliki banyak pertanyaan tapi enggan bertanya. Tidak mau mencari dengan jujur dan datang kepada Tuhan. Saya tidak percaya Tuhan, saya punya keraguan, tolong aku Tuhan. Anda takut nanti dihakimi, Anda takut untuk menghadapi kebenaran. Jangan-jangan kalau saudara nemu jawabannya, saudara gak suka jawabannya, terus gimana? Anda menghindar. Namun di sisi lain, saya juga sering dengar orang-orang yang seperti ini. Aku sih pengen kenal Tuhan, tapi kenal Tuhan cek mbulete, wis gini aja wis. Apa yang aku harus lakukan supaya aku diberkati, wis gitu aja. Pernah kan? Kasih aku tahu. 3 langkah untuk diberkati. 4 langkah diberkati. Cek no aku senang, damai, aman. Waduh sentosa. Saudara kalau saudara melakukan itu, saudara hanya menggunakan Tuhan sebagai sarana. Anda menggunakan Tuhan sebagai obat penenang. Anda menggunakan Tuhan untuk merasa baik. Jadi jangan biarkan keraguan menahanmu. Namun juga jangan manfaatkan Tuhan hanya untuk kenyamanan demi menghindari pergumulan. Tapi datang dengan ketulusan. Datang dengan kejujuran. Apakah saudara jujur kepada Tuhan? Datang kepada Dia. Bawa pertanyaan-pertanyaanmu. Dan yang terakhir, Maria melakukannya. Dan terakhir Maria berserah kepada Tuhan. Surrender. So yang pertama sobriety. Yang kedua sincerity. Yang ketiga surrender. Maria berserah kepada Tuhan. Dikatakan malaikat itu berkata, ayat 37 baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab bagi Allah tidak. Dan itu yang memantapkan Maria. Amin. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah saudara perlu tahu bahwa Maria menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Mengatakan, aku ini hamba Tuhan. Maria melakukan itu, saudara perlu sadar ya. Artinya dia sedang siap menerima konsekuensi dari berita itu. Artinya apa? Aku siap hamil sebelum nikah. Dan di zaman itu kalau hamil sebelum nikah. Artinya dia akan jadi seorang ibu tanpa ayah. Yang jelas bagi anaknya. Dia bisa dipermalukan, dia bisa diasingkan, dia dapat dikucilkan dari keluarganya. Dan yang luar biasa, Maria melakukan ini tanpa tahu loh. Apa resikonya sama Yusuf? Dia bisa kehilangan Yusuf. Dan memang Yusuf sudah berencana untuk menceraikan dia. Kan dulu tuh ngomongnya kalau sudah tunangan tuh udah kayak nikah. Jadi makanya bahasanya cerai. Dan Yusuf sudah siap untuk menceraikan dia. Tapi Tuhan yang mengutus malaikat untuk bicara sama Yusuf. Kalau enggak, Yusuf pasti meninggalkan Maria. Nah pertanyaannya begini. Kok bisa Maria melakukan ini? Kok bisa? Dengan kesadaran, sobriety. Dengan ketulusan, sincerity. Dia bisa surrender. Kok bisa? Saya yakin ini adalah kekuatan Roh Kudus yang memampukan Maria. Dan Maria menerima konfirmasi. Waktu ketemu Elizabeth dan waktu dia memberi salam, anak di dalam rahim Elizabeth melonjak. Dan setelah itu Elizabeth mengkonfirmasi, wow, ini adalah ibu dari Tuhanku. Anak yang ada di rahim Maria adalah Tuhan sendiri, juru selamat dunia. Dan kemudian, kita belum baca ayatnya, Maria menyanyi dengan sukacita. Disinilah adalah lagu yang namanya Magnificat. Yang dia memberikan pujian kepada Tuhan. Di Lukas 1
ayat 46-50 dikatakan, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya kudus, dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Saudara tahu apa yang jadi rahasia kok Maria bisa surrender? Dari nyanyian ini menunjuk kepada Injil. Karena yang dinyanyikan Maria adalah Injil. Dia memandang kepada kabar baik Injil. Dia memandang kepada karya penebusan Tuhan. Dan dia bersuka cita atas kabar itu. Nah, dari petunjuk ini, apa yang kita bisa pelajari? Bagaimana kita bisa menghidupi dan menghayati firman ini? Bagaimana saudara dan saya yang masih bergumul dengan keraguan, yang masih mungkin ada ketakutan-ketakutan, yang masih mungkin ada ketidakamanan dalam hidup saudara. Bagaimana saat menjelang Natal dengan segala permasalahan yang ada dalam hidupmu, pergumulanmu, bagaimana saya bisa berserah dan tenang di dalam Tuhan seperti Maria? Disinilah saudara dan saya perlu memandang kepada Injil. Saya akan memberikan kontras kepada saudara bahwa apa yang Maria alami itu sudah dialami oleh Yesus beberapa tahun kemudian. Diselesaikan oleh Yesus. Nah, apa yang saudara alami itu juga diselesaikan oleh Yesus. Kalau saudara perhatikan, seperti Maria bergumul dengan keraguannya, Yesus juga bergumul dengan keraguannya di Taman Getsemani. Matius 26 ayat 38 berkata, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Dia merasa beban. Kenapa? Gak lama kemudian dia berdoa. Dia berkata, bila mana mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Kalau bisa Tuhan, kalau bisa Bapa, cawan yang aku harus minum ini gak harus aku minum. Dia bergumul dengan keraguannya. Yesus juga bergumul dengan keraguannya. Tetapi Yesus menang atas keraguannya. Seperti Maria berserah kepada Tuhan, Yesus juga berserah kepada kehendak Bapa di surga. Karena dia berkata selanjutnya di ayat-ayat selanjutnya, bukan kehendakku, namun kehendakmu yang jadi. Bukan pikiranku, bukan apa yang jadi feelingku, tetapi kehendakmu yang jadi. Seperti Maria menanggung derita untuk melahirkan sang juru selamat. Saudara tahu Maria menderita karena dia harus lari, dia harus pergi ke kandang, dia harus dikucilkan, dia mengalami banyak derita. Yesus menanggung derita salib dan maut demi menyelamatkan umatnya dari dosa dan kebinasaan. Yesus menjalaninya dengan tekun, Yesus menanggungnya dengan tabah. Yang berhak menghakimi, dihakimi. Yang paling berkuasa menjadi tak berdaya. Pribadi Tritunggal terisolasi sendirian. Waktu dia di Taman Getsemani, murid-muridnya meninggalkan dia. Dan isolasi yang terbesar pada waktu dia di atas kayu salib. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sang pencipta kehidupan dengan penuh kerelaan menjalani maut. Apa yang dialami Maria adalah bayangan dari apa yang sudah dijalani dan digenapi sempurna oleh Yesus Kristus. Dengan kasih dia mengalahkan kejahatan. Dengan kebangkitan dia mengalahkan kematian. Yesus Kristus adalah Maria yang lebih baik dan yang sempurna. Kalau Anda perhatikan, disinilah Injil menjadi kekuatan. Injil menjadi kuasa buat saudara dan saya. Bagaimana kita menerima sukacita ini? Saat saudara mengalami pergumulan, saat kita mengalami banyak tantangan, saat saudara disalah mengerti orang, saat kita disakiti orang, saat kita kesepian, bagaimana kita menerima sukacita ini? Bagaimana kita menerima pengharapan ini? Saudara, kadang-kadang saya merasa sekali bahwa pada waktu
kalau saya mau jujur, ini sedikit curcol ya, curcol sedikit. Beberapa minggu yang lalu kalau nggak salah, itu banyak teman-teman yang kirimin saya, Pastor Mike, apa? Sudah lihat nggak postingan gereja palsu? Wah, gitu. Viral gitu. Oh, Pastor Mike diposting loh di gereja palsu. Waduh, mateng kan gitu saudara ya. Saya bilang gitu kan. Waduh, tapi postingnya bagus gitu. Ya nggak peduli bagus atau jelek. Kalau diposting gereja palsu pasti mengundang kontroversi gitu. Dan benar saudara. Yang lucunya saya udah nggak peduliin kan gitu. Sudah lama, tapi habis itu beberapa hari kemudian adminnya, Pak Mike banyak musuh ya. Saya bilang, kenapa? Itu semua orang mencerca tapi nggak ada signifikansinya. Merek sepedanya, terus waktu Pak Mike lagi minum-minum wine itu katanya gitu. Terus pokoknya dicari-cari. Banyak ya, baik dari kubu manapun. Saudara, saya kadang-kadang ini mau ngelakuin gereja dengan benar, disalah mengerti orang. Ini mau melakukan apa aja selalu disirikin orang. Saya bilang, aku tak mandek kayak gitu. Dalam hati lebih enak kayak gitu. Mau melakukan keputusan A, jemaat bisa gak senang dengan keputusan ini. Mau melakukan keputusan yang senang untuk orang itu, yang sana gak senang. Maju kena, mundur kena, depan kena, belakang kena, kanan kena, kiri kena. Kadang-kadang saya bilang, kok serba salah ya hidupku ya. Semuanya serba salah. Dan saya merasa kadang-kadang gak bisa membuat orang happy. Disinilah berhala penerimaan saya. Wah. Tapi that's true. Di dalam dunia ini saudara tidak akan bisa menemukan kebahagiaan, kedamaian, dan ketenangan yang abadi. Gimana saya menemukan itu? Pada waktu saya merenung dan saya waktu menyiapkan ini, saya diingatkan ayat itu. Dan ayat itu, bagaimana kita menerima sukacita saat kita ngalami banyak pergumulan. Saat saya disalah mengerti banyak orang. Saat saya merasa bahwa saya kena mana-mana. Ke kanan kena, ke kiri kena, ke depan kena, ke belakang kena. Kok kayaknya gak ada yang benar yang saya lakukan. Disinilah Ibrani 12 ayat 2. Kita baca pelan-pelan dan kita akan akhiri. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Marilah kita melakukannya dengan apa? Mata yang tertuju kepada Yesus. Yang apa? Memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Ini loh, lihatlah kepada siapa? Bukan kepada yang nolak kamu, bukan kepada yang nyirikin kamu, bukan pada yang salah mengerti kamu. Karena itu dunia. You will never get acceptance from the world. Marilah kita melakukannya dengan apa? Mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita kepada kesempurnaan. Apa yang dilihat? Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib. Ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ayat 3. Ingatlah selalu akan dia. Yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya. Dari pihak orang-orang berdosa. Supaya, baca sama-sama. Jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Inilah pengharapan kita. Ini loh pengharapan kita. Ingat selalu akan dia. Ingat akan kabar baik itu. Ingat, pandang matamu tertuju kepada Yesus. Bukan kepada papamu, mamamu, sahabatmu, pasanganmu. Orang yang kamu dendam. Jangan ke sana. Pada situasimu, pada bank akunmu. Bukan itu. Pandang kepada Yesus. Saya masih ingat waktu saya youth pastor di Amerika. There's a girl came to me. Ada seorang wanita muda yang datang kepada saya. Dia bilang, Pastor, enak ya Maria itu ketemu sama malaikat.
Maria didatengin malaikat. Aku juga mau kayak gitu. Jadi aku gak ragu, aku gak takut. Aku dapat kepastian yang jelas. Let me tell you, jawaban saya pada waktu itu. Saya gak ngeh, tapi setelah saya renungkan, jawaban saya kurang tepat pada waktu itu. Saya renungkan, saya kembali lagi ke cewek itu. Hey, let me tell you. Last time you asked me if Maria itu enak ya. Let me tell you. Kamu lebih enak. Loh kok bisa? Let me tell you. Karena Maria itu masih tergolong tokoh perjanjian lama. Kenapa? Yesus pada waktu dia menerima berita itu belum hadir. Kadang-kadang kita berpikir enak ya Elia mengalami mujizat. Oh Elia dapat makan dari gagak, burung gagak. Oh Elia diangkat oleh kereta berapi gitu saudara. Oh aku pengen jadi kayak Musa. Ketemu sama Tuhan di Gunung Sinai. No. Oh aku pengen jadi kayak bangsa Israel punya tiang awan, tiang api. No. Itu semua bayangan. Saudara lebih enak. Kenapa? Ada firman yang berkata semua tokoh perjanjian lama ngiri sama kita. Kenapa? Yang mereka harapkan itu belum terjadi. Saudara dan saya punya Yesus. Much better. Dia adalah mujizat yang lebih besar. Dia adalah yang dinanti-nantikan. Waktu Maria mengandung, dia belum lihat. Tapi waktu dia disalib. Waktu Maria melihat Yesus disalib. Waktu Maria ibunya melihat Yesus bangkit. Then he sees, wow. Saudara dan saya sudah melihat ribuan tahun kemudian. We are God's people. Kita adalah umat Tuhan yang dikasihi. Kita pandang kepada Yesus. Dia lebih baik dari segala sesuatu. Dialah harta kita. Dialah mujizat kita. Karena itu kalau saudara lelah, kalau saudara putus asa, pandang kepada Yesus. Kalau saudara kecewa, pandang kepada Yesus. Kalau saudara letih, lesu dan berbeban berat, pandang kepada Yesus. Kamu akan sukacita lagi. Kamu akan kuat lagi. Kamu akan menerima pengharapan lagi. Kamu akan semangat lagi. Yang setuju berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin saudara. Mari sama-sama bangkit berdiri. Sebelum kita menaikkan lagu In Christ Alone, dalam Kristus dalam bahasa Indonesia. Orang berinjil menyadari bahwa Tuhan yang maha tinggi memilih untuk menjadi yang terendah. Dan karena itu ia tidak lagi merasa perlu untuk mencari kemuliaan diri sendiri. Orang berinjil selalu ingat bahwa meskipun dia lebih berdosa dari yang dia kira, namun dia dikasihi dari yang dia bayangkan oleh Tuhan di dalam kasih karunia Kristus. Orang berinjil meresponi panggilan Tuhan dengan berserah total. Meskipun dengan penyerahan itu dia bisa mengalami kesulitan dan pergumulan. Namun dia tetap sukacita. Kenapa? Karena Kristus berjalan menyertai dia. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Amin. Sama-sama. Dalam Kristus harapanku, Dialah terang kekuatanku. Yesus batu. Yesus batu penjuruku, teguh dan tak tergoyahkan. Betapa besar. Betapa besar kasih-Mu, ketakutanku pun sirna. Menghiburku Kau segalanya, dalam kasih-Mu ku teguh. Jadikan lagu ini doa kita. Kita nyatakan kepada Tuhan, Kristus menjadi manusia. Katakan, Kristus menjadi manusia, Dialah kepenuhan Allah, pemberian kasih dan kebenaran, ditolak oleh umatnya, dan pada salib Dia mati, murka Allah ditanggungnya, setiap dosa Dia
Yesus mati disalibkan, terang dunia dikorbankan. Namun di hari yang mulia, bangkitlah Dia dari maut. Kemenanganlah miliknya, dosaku tak dikalahkan. Ku miliknya, Dia milikku, oleh darahnya ku hidup. Amin. Ku tak takut atas maut, katakan. Renungan kita. Ku tak takut atas maut, kuasa Kristus di dalamku. Dari lahir sampai mati, Yesus memegang hidupku. Tiada kuasa yang dapat memisahkanku dari Kristus. Sampai di akhir hayatku, dalam kuasa-Nya ku hidup. Sampai di akhir hayatku, dalam kuasa-Nya ku hidup. Bapa, ampuni kami seringkali lupa. Kami seringkali meremehkan betapa besarnya Engkau. Ampuni kami Tuhan, kami seringkali lebih terpesona dengan kasih-kasih palsu yang dunia tawarkan. Tapi terima kasih hari ini kami menerima suatu pesan Injil, pesan kabar baik yang mengingatkan kami bahwa Engkau lebih besar daripada yang kami pikirkan dan bayangkan. Kami lebih berdosa daripada yang kami sadari. Dan Engkau lebih mengasihi kami, lebih daripada yang kami pikirkan dan bayangkan. Ajar kami Tuhan, untuk seperti Maria memandang kepada kabar baik Injil. Dan seperti firman-Mu di Ibrani berkata untuk kami memandang hanya kepada Kristus. Yang dengan ketabahan, dengan ketekunan, menanggung salib, ganti sukacita. Biarlah sukacita kami bukan pada hal-hal yang fana, tetapi hanya kepada Kristus saja. Hari ini Tuhan, hamba-Mu berhenti berbicara, tapi biarlah firman-Mu ini terus terngiang-ngiang, dikotbahkan pada diri setiap jemaat. Dan biarlah cara pandang mereka ditata ulang, kasih mereka di reorder, dikalibrasi, sehingga hati kami kembali kepadamu saja. Terima kasih, saudara terima ini, bahwa di dalam pergumulanmu, pandanglah kepada Yesus. Bagi saudara yang lemah dan putus asa, selama ini mungkin kau memandang ke tempat lain, tapi biarlah hari ini pandanganmu kau arahkan kembali kepada Kristus. Di sana engkau akan menemukan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita arahkan hati dan tangan kita kepada Tuhan yang menyelamatkan, memelihara dan menopang kita. Jemaat yang dikasihi Kristus, engkau adalah milik Tuhan. Kasih Tuhan lebih besar dari yang kau bayangkan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dan kuasa Roh Kudus menguatkan engkau, mendewasakan engkau dan menyertai engkau dari sekarang sampai Dia datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan menerima sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kalau saudara mau mendapatkan buku ini, saudara bisa dapatkan di lobby ya saudara ya.